Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu sombong hingga meremehkan semua orang di sekitarnya? Itulah Wulan, wanita cantik, kaya, dan percaya diri. Tapi hatinya penuh kesombongan. Ia menghina suaminya sendiri, mengejek pekerjaan, penampilan, bahkan cita-cita Raka. Semua orang di sekitarnya hanya dianggap pelengkap hidupnya. Namun, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah segalanya. Ayahku, sosok bijak yang tak pernah terlihat, muncul di saat yang tepat, membawa pelajaran hidup yang tak terlupakan. Hai sahabat semuanya, kali ini aku akan membagikan kisah yang penuh drama, cinta, kesombongan, dan perubahan hati. Cerita ini akan membuat kita merenung tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang mencintai kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketika tak hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Wulan adalah wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Cantik, tinggi, berkulit putih, dan berpakaian selalu rapi dengan brand ternama, ia tampak seperti sosok yang tak tersentuh. Semua orang yang mengenalnya pasti setuju. Ia sempurna. Setidaknya menurut pandangannya sendiri. Namun di balik pesonanya, tersimpan hati yang keras dan kesombongan yang begitu membara. Wulan lahir di keluarga berada, terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya dan jarang mengalami kegagalan. Semua orang di sekitarnya hanyalah pelengkap hidupnya, termasuk suaminya, Raka. Raka bukan pria kaya, ia pria sederhana, pekerja keras, dan penuh kesabaran. Ia mencintai Wulan dengan sepenuh hati, tetapi sayangnya, cintanya tak pernah dihargai. Wulan selalu menuntut lebih, selalu membandingkan, dan selalu mencari kekurangan. Raka, apakah kau yakin ingin mengenakan kemeja lusuh itu? Kita harus terlihat sempurna, kata Wulan suatu pagi saat Raka bersiap ke kantornya. Nada bicaranya dingin, seolah Raka adalah seseorang yang tak layak berdiri di sisinya. Setiap usaha Raka, membuat sarapan sederhana, memperbaiki mobil tua, bahkan menyiapkan kejutan kecil, selalu mendapat kritikan. Kau memang pekerja keras, tapi ini masih kurang. Apakah kau tidak bisa lebih baik lagi? Wulan akan berkata dengan senyum tipis, matanya berbinar sinis. Raka hanya tersenyum pahit, menelan rasa sakitnya sendiri. Ia tahu, membalas hanya akan menambah konflik, dan ia tak ingin merusak rumah tangga yang rapuh itu. Tidak hanya di rumah, kesombongan Wulan juga terlihat di hadapan teman-temannya. Ia sering membanggakan kekayaannya, kecantikannya, dan bahkan mencibir usaha Raka di depan teman-temannya. Teman-teman Wulan kadang tertawa, kadang merasa kagum, dan kadang ikut menertawakan Raka bersama Wulan. Semua ini membuat Raka merasa rendah diri, tetapi ia tetap sabar. Suatu hari, ketika Raka mencoba memperbaiki mobilnya yang sering mogok, Wulan datang dengan ekspresi meremehkan. Raka, kau serius ingin aku naik mobil ini? Dasar bodoh, bagaimana bisa kau pikir ini layak untukku? Katanya, menatap Raka seolah ia seorang anak yang harus diberi pelajaran. Raka menunduk, mengambil kunci, dan tetap diam. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tahu, Wulan tak akan pernah berubah jika ia membalas dengan amarah. Tetangga dan sahabat lama Raka, termasuk ayahku, mulai memperhatikan perilaku Wulan. Mereka prihatin melihat Raka yang selalu sabar, tetapi hatinya mulai terluka perlahan-lahan. Ayahku, sosok bijaksana dan tenang, diam-diam memantau semua perilaku Wulan. Ia mencatat setiap hinaan, setiap keluhan, dan setiap saat Raka menahan diri demi menjaga rumah tangga mereka. Ia tahu,
Jika kesombongan Wulan dibiarkan, rumah tangga mereka bisa hancur. Pada suatu malam, Wulan mengadakan pesta kecil di rumahnya untuk beberapa teman dekat. Ia ingin semua orang terkesan dengan penampilannya, dekorasi mewah, dan hidangan mahal. Raka membantu menyiapkan segalanya sesuai kemampuannya, mencoba memenuhi permintaan Wulan tanpa mengeluh. Namun Wulan tetap tak puas. "Raka, kau pikir ini cukup? Dekorasi ini terlalu sederhana. Aku tidak ingin teman-temanku melihat kita seperti ini." Raka menatap istrinya dengan sabar, mencoba menenangkan dirinya. "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan yang aku bisa, Wulan. Aku ingin semua ini menyenangkanmu." Wulan tertawa tipis, tetapi nada suaranya menusuk. "Menyenangkan? Kau serius? Aku tidak ingin terlihat seperti orang biasa. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan bisa melakukan lebih baik dari ini." Saat itu, ayahku hadir di pesta tersebut secara kebetulan. Ia memperhatikan semuanya dari jauh, tanpa terdengar, tapi matanya tajam menatap Wulan. Ia tahu ini saat yang tepat untuk menanamkan pelajaran penting. Kesombongan Wulan terlalu besar untuk diabaikan, dan Raka terlalu berhati mulia untuk membiarkan dirinya dihina selamanya. Ayahku menarik napas panjang, tersenyum tipis, dan berkata pada dirinya sendiri, "Suatu hari, Wulan akan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kekayaan atau penampilan. Suatu hari, kesabaran Raka akan membuatnya pucat karena malu dan penyesalan, dan aku akan memastikan ia melihat itu dengan jelas." Malam itu, pesta berlanjut, tetapi rasa sakit dan ketegangan tetap terasa. Wulan berasa dirinya unggul, sementara Raka diam-diam menanggung semua hinaan. Namun ketenangan ayahku menjadi sinyal bahwa dunia tidak akan membiarkan kesombongan itu berlanjut terlalu lama. Dan malam itu, di antara tawa palsu dan komentar sinis, benih penyesalan mulai tertanam dalam hati Wulan. Tanpa ia sadari, perjalanan panjang menuju kesadaran baru telah dimulai. Beberapa hari setelah pesta ulang tahunnya, Wulan merasa dirinya belum sepenuhnya puas. Ia terus memikirkan bagaimana ia ingin dilihat oleh semua orang, terutama Raka, suaminya. Menurut Wulan, Raka seharusnya bisa lebih sempurna, lebih kaya, lebih tampan, dan selalu bisa membuat hidupnya nyaman. Namun kenyataannya, meski ia marah, Raka tetap sabar, tetap tersenyum, dan tetap mendampingi setiap langkahnya. Hari itu, Wulan memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahunnya yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mengundang teman-teman dari kantor, tetangga, dan beberapa kerabat jauh. Semua harus terlihat sempurna. Dekorasi mewah, lampu gantung yang berkilau, meja makan penuh dengan hidangan mahal, semua harus sesuai seleranya. Wulan ingin pesta ini menjadi sorotan, bukan hanya di mata tamu, tapi juga di mata Raka. Raka, sebagai suami yang setia, mencoba menyiapkan pesta sesuai kemampuannya. Ia menelpon catering, memeriksa dekorasi, dan memastikan semua tamu nyaman. Namun Wulan tidak pernah berhenti mengkritik. "Kau serius ingin menggunakan dekorasi ini, Raka? Ini terlalu sederhana, semua orang akan mentertawakan kita," katanya sambil menatap Raka dengan mata dingin. Raka menarik napas panjang, menahan rasa sakit di hati. "Aku sudah melakukan yang terbaik, Wulan. Aku hanya ingin semua berjalan lancar." Wulan tersenyum tipis, namun sinarnya tajam, seperti pisau yang menusuk. "Yang terbaik? Kau selalu bilang begitu, tapi aku tidak pernah melihat hasil yang memuaskan. Kau selalu mengecewakan aku." Suasana pesta mulai tegang. Beberapa teman mulai menyadari ketidaknyamanan itu. Wulan, dengan sikap sombongnya, terus menegaskan bahwa semua orang harus tunduk pada standar kesempurnaan yang ia buat sendiri. Raka tetap diam, menahan diri agar tidak mempermalukan istrinya di depan tamu. Di tengah keramaian, ayahku tiba-tiba muncul. Ia melihat Wulan sedang mentertawakan Raka di depan tamu. Dengan langkah tenang, ia menghampiri Wulan dan berkata, "Wulan, bolehkah aku berbicara sebentar?" Wulan menatapnya dengan alis terangkat. "Ayah, apa urusanmu?" Ayahku tersenyum tipis, suaranya tenang namun tegas. "Wulan, aku hanya ingin kau mengerti sesuatu.
Kau boleh memiliki semua kemewahan dunia ini, tapi menghina orang yang mencintaimu adalah tanda hati yang kosong. Raka tetap di sisimu meski kau sering menghina dan meremehkanmu. Kau sadar tidak semua orang punya kesabaran seperti itu? Wulan menatap ayahku dengan sinis. Ayah, aku hanya ingin yang terbaik. Raka memang mencintaiku, tapi dia tidak bisa memberikanku semua yang aku mau. Ayahku menghela napas panjang. Yang terbaik bukan selalu tentang harta atau penampilan, Wulan. Yang terbaik adalah orang yang tetap di sisimu ketika kesulitan datang. Orang yang mencintaimu tanpa pamrih. Orang yang tidak meninggalkanmu ketika kau sombong dan egois. Itu Raka. Nilai itu tidak bisa kau beli dengan uang atau pameran kemewahan. Kata-kata ayahku menusuk hati Wulan, lebih dalam daripada kritik apapun dari teman-temannya. Malam itu, di kamar yang sepi setelah pesta berakhir, Wulan duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Ia mulai merasakan benih keraguan dan penyesalan. Selama ini, semua yang ia lakukan untuk kesempurnaan hanyalah memuaskan egonya sendiri. Ia belum pernah melihat Raka sebagai pasangan yang tulus mencintainya. Pikiran Wulan terus berputar. Ia teringat semua hinaan yang ia lontarkan saat Raka mencoba memperbaiki mobil, saat ia memasak makanan sederhana, bahkan ketika Raka memberikan hadiah kecil atau melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Semua ia anggap tidak cukup. Kini, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia menilai Raka dengan standar yang tidak adil. Malam itu Wulan merasa gelisah. Ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Namun kesombongannya menahan dirinya untuk mengaku salah. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku akan benar-benar kehilangan Raka sebelum aku sadar? Ayahku yang masih berada di rumah hanya tersenyum tipis dari kejauhan. Ia tahu proses kesadaran tidak bisa dipaksakan. Tetapi ia yakin Wulan akan belajar dari rasa sakit yang akan datang jika ia tetap sombong. Kadang, titik balik datang dari kejadian yang tak terduga. Dan malam itu adalah awal dari perjalanan panjang Wulan menuju kesadaran dan penyesalan yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah pesta ulang tahunnya yang penuh drama, dunia Wulan mulai runtuh. Perusahaan tempat ia bekerja menghadapi krisis besar. Proyek-proyek yang selama ini ia banggakan gagal total. Dan para investor mulai menuntut pertanggungjawaban. Kepercayaan yang selama ini ia anggap pasti, kini terguncang. Wulan yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kontrol, panik. Semua yang ia banggakan, jabatan, status, bahkan kecantikannya, tidak mampu membantunya menghadapi tekanan ini. Ia merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, ia menelpon Raka. Raka, aku tidak tahu harus bagaimana. Semuanya hancur, ucapnya sambil menahan tangis. Di sisi lain telepon, Raka tetap tenang, meskipun hatinya ikut bergetar. Tenang, Wulan. Kita akan selesaikan ini bersama. Aku akan membantumu. Wulan menatap ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia jarang mendengar kata-kata lembut seperti itu dari Raka. Selama ini ia selalu mengandangnya sebelah mata. Tetapi kini Raka menjadi satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Hatinya mulai goyah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa rasa bersalah mulai muncul. Keesokan harinya, Raka datang ke kantor Wulan. Ia membawa dokumen, laptop, dan kesabaran yang tak terbatas. Ia mengatur pertemuan dengan klien, menyiapkan laporan keuangan, dan memberi saran strategis agar kerugian perusahaan bisa diminimalkan. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa mengeluh, tanpa menuntut pujian. Wulan menatapnya dengan perasaan campur aduk, malu, kagum, sekaligus sedih. Ia menyadari bahwa selama ini ia menilai Raka terlalu rendah. Ia menilai pria yang selama ini mencintainya tanpa syarat berdasarkan kekayaannya, statusnya, dan kemampuannya memuaskan egonya. Sekarang semua itu terasa salah. Namun, cobaan belum berakhir. Kabar tentang krisis perusahaan Wulan menyebar ke keluarga besar dan teman-temannya. Beberapa komentar sinis mulai muncul. Wulan,
Kau pikir kau hebat? Lihat sekarang, gagal total. Semua kemewahanmu tidak bisa menutupi kekacauan ini. Wulan merasa dunia menertawakannya. Semua rasa bangga yang selama ini ia pegang perlahan sirna. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan dan kecantikan hanyalah topeng sementara yang tidak mampu menahan badai hidup. Di tengah semua kekacauan itu, ayahku muncul. Ia menatap Wulan dengan mata tajam, tetapi senyumnya tetap tenang. Wulan, kau belajar sesuatu hari ini. Kekayaan, jabatan, dan pujian hanyalah sementara. Yang penting adalah karakter, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap orang yang mencintaimu. Raka tetap di sisimu, meski kau hina dan meremehkan. Apakah kau akan menyia-nyiakan itu? Wulan menunduk, menatap lantai. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada kritik apapun. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Saat Raka memasak, saat ia memperbaiki mobil tua, bahkan saat ia mencoba memberikan hadiah kecil. Semua itu kini terasa sia-sia, karena ia tidak pernah menghargainya. Malam itu, Wulan duduk di kamar dengan wajah pucat menatap langit-langit. Tangisnya menetes perlahan, menandakan kesedihan dan penyesalan yang selama ini ia tahan. Ia mulai menyadari bahwa Raka bukan hanya suami biasa. Ia adalah orang yang rela menanggung semua hinaan demi mencintainya. Tetap setia, meski Wulan sombong dan egois. Raka, yang diam-diam mengikuti, memeluk Wulan dari belakang. Aku tidak membencimu, Wulan. Aku hanya ingin kau belajar menghargai. Itu saja. Kata-kata itu membuat Wulan terdiam. Selama ini ia selalu menganggap Raka bisa dibeli atau diukur dengan kemewahan. Kini ia sadar, cinta sejati tidak bisa diukur dengan uang, status, atau penampilan. Itu adalah kesetiaan dan pengorbanan yang tulus. Malam itu menjadi titik balik bagi Wulan. Ia menangis, menyesal, dan untuk pertama kalinya hatinya terbuka untuk belajar. Ia tahu perjalanan untuk berubah akan panjang, tetapi ia siap memulainya. Ayahku yang mengamati dari jauh tersenyum tupis. Ia tahu pelajaran ini akan membekas dalam hati Wulan. Kadang manusia baru sadar akan nilai orang lain ketika hampir kehilangan segalanya. Dan malam itu, Wulan mulai menapaki jalan panjang menuju kesadaran, penyesalan, dan transformasi hati yang sejati. Beberapa hari setelah krisis perusahaan, Wulan merasa dunianya berubah drastis. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, malu, bersalah, dan takut kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, Raka. Ia mulai menyadari bahwa selama ini cintanya bukanlah cinta yang tulus, melainkan ego dan keinginan untuk dipuji. Setiap pagi, Wulan duduk di tepi tempat tidur, menatap Raka yang masih tidur dan merenung. Ia mengingat bagaimana Raka selalu tersenyum saat ia mengkritik, bagaimana ia menahan amarah ketika ia mengeluh, bahkan bagaimana ia tetap setia walau Wulan sering merendahkannya di depan orang lain. Semua kenangan itu kini menusuk hatinya, menimbulkan rasa bersalah yang mendalam. Ia pun memutuskan untuk menghadap ayahku, orang yang selama ini menjadi saksi bisu kesombongannya. Dengan langkah gemetar, Wulan mengetuk pintu ruang tamu. Ayahku menatapnya dengan mata lembut. Senyumnya hangat. "Wulan, duduklah. Kita perlu bicara," katanya. Wulan menunduk. Suaranya serak. "Ayah, aku merasa salah. Selama ini aku terlalu sombong, terlalu egois, dan aku menghina Raka tanpa alasan. Aku tidak ingin kehilangannya, tapi aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya." Ayahku menghela nafas, menepuk bahunya dengan lembut. "Wulan, kesadaran itu datang terlambat bukan masalah. Yang penting sekarang kau menyadari nilai orang yang mencintaimu. Raka tetap di sisimu karena hatinya tulus. Jangan sia-siakan itu. Mulailah dari hal-hal kecil. Ucapan terima kasih, perhatian, dan penghargaan bisa membuat perbedaan besar.
Wulan menatap ayahku. Air matanya menetes. Ia merasa lega, sekaligus malu karena baru menyadari kesalahannya sekarang. Ia memutuskan untuk mencoba memperbaiki diri, meskipun tahu bahwa proses itu tidak mudah. Hari itu, Wulan mulai dengan langkah kecil. Ia membantu Raka menyiapkan sarapan, kali ini tanpa mengeluh atau mengkritik. Ia tersenyum hangat ketika Raka tersenyum kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan ketulusan dari istrinya. Seiring hari-hari berlalu, Wulan mulai menulis jurnal. Ia mencatat setiap hal yang dilakukan Raka, setiap usaha kecil yang sebelumnya ia abaikan, dan mencoba memahami pengorbanannya. Ia merenung, betapa selama ini ia hanya melihat dunia dari perspektif dirinya sendiri, tanpa menghargai cinta yang tulus. Suatu malam, Wulan duduk di balkon rumahnya sambil menatap bintang-bintang. Ia menatap langit dan berbicara pelan pada dirinya sendiri. Raka, aku terlalu egois. Aku tidak pantas, tapi aku ingin berubah. Aku ingin kau tahu aku menghargaimu, bukan hanya sekarang, tapi selamanya. Raka, yang duduk di sampingnya diam-diam, tersenyum. Ia merasakan perubahan sikap Wulan, ketulusan yang baru tumbuh. Tanpa kata-kata panjang, keduanya saling menggenggam tangan. Hanya melalui sentuhan itu, Wulan merasa lega, dan Raka merasa harapannya untuk kebahagiaan rumah tangga mereka kembali muncul. Namun perjalanan Wulan tidak berhenti di situ. Ia belajar bahwa perubahan hati membutuhkan konsistensi. Ia mulai menahan ego, menghargai Raka di depan orang lain, dan mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha kecilnya. Ia sadar bahwa kesombongan bisa menghancurkan hubungan, tetapi kesadaran dan rasa syukur bisa menyelamatkannya. Ayahku, yang terus memperhatikan, tersenyum tipis. Ia tahu, Wulan mulai memahami pelajaran hidup yang tak ternilai. Cinta sejati bukan tentang harta, penampilan, atau pujian, tapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan penghargaan terhadap orang yang selalu ada untuk kita. Malam itu, Wulan tidur dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu perjalanan menuju perubahan penuh tantangan, tapi ia merasa optimis. Ia sudah mulai menyadari bahwa menghargai Raka adalah kunci untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Wulan merasa bahwa kesombongan yang dulu membara mulai memudar, digantikan dengan kesadaran dan rasa syukur yang tulus. Hari demi hari, Wulan semakin menyadari kesalahan yang telah ia buat. Rasa bersalah dan penyesalan yang dulu menghantuinya, kini berubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri. Ia tahu bahwa cinta Raka bukan sesuatu yang bisa ia ambil begitu saja. Cinta itu adalah hadiah, sebuah pengorbanan yang tulus, dan kini ia bertekad untuk menghargainya sepenuhnya. Pagi itu, Wulan bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Raka dengan sepenuh hati, bukan sekedar rutinitas yang dipenuhi keluhan. Saat Raka turun dari kamar, ia melihat hidangan sederhana tapi penuh cinta, ditata dengan rapi, dan Wulan tersenyum hangat kepadanya. "Selamat pagi, Raka," katanya lembut. Raka menatapnya, sedikit terkejut, tetapi hatinya terasa hangat. "Selamat pagi, Wulan." Tidak ada komentar sinis, tidak ada kritik, hanya kehangatan yang tulus, sesuatu yang sudah lama hilang dari hubungan mereka. Seiring waktu, Wulan mulai memperbaiki sikapnya dalam segala hal. Ia menghargai Raka di hadapan teman dan keluarga, mengakui usahanya, dan mulai melihat setiap tindakan kecil Raka sebagai bukti cintanya. Ia bahkan menulis catatan kecil untuk Raka. "Terima kasih sudah tetap di sisiku, meski aku sombong. Aku berjanji akan belajar menjadi pasangan yang lebih baik." Raka yang selama ini terluka oleh hinaan dan kesombongan Wulan mulai melihat perubahan nyata. Ia tersenyum dalam hati, merasa lega. Ia tahu Wulan belum sempurna, tapi niat tulusnya sudah cukup untuk memulihkan hubungan mereka. Mereka mulai berhabiskan waktu bersama tanpa ada rasa canggung. Percakapan mereka lebih hangat, senyum mereka lebih tulus, dan canda hawa kembali hadir di rumah mereka. Suatu malam setelah hari yang panjang, Wulan duduk di ruang keluarga bersama Raka dan ayahku. Ia menunduk, air matanya menetes pelan.
Aku minta maaf, Raka. Aku terlalu sombong, terlalu egois. Aku tidak pernah menghargai semua yang kau lakukan untukku. Terima kasih karena tetap sabar bersamaku. Raka menatapnya dengan lembut, meraih tangannya. Yang penting sekarang kau menyadari, Wulan. Itu yang membuat kita bisa melanjutkan hidup bersama. Aku mencintaimu bukan karena kau sempurna, tapi karena kau belajar untuk menghargai dan berubah. Ayahku tersenyum tipis, menepuk bahu mereka berdua. Ia tahu pelajaran ini akan menjadi fondasi rumah tangga mereka. Kesombongan yang dulu membara, kini tergantikan oleh kesadaran dan rasa syukur. Wulan telah berubah bukan karena terpaksa, tapi karena ia menyadari arti cinta sejati. Transformasi Wulan bukan hanya terlihat dari kata-kata dan sikapnya, tetapi juga dari cara ia melihat dunia. Ia mulai menghargai orang lain, mendengarkan dengan lebih sabar, dan menahan ego yang dulu terlalu besar. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, penampilan, atau status sosial, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan saling menghargai. Hari demi hari, hubungan Wulan dan Raka semakin harmonis. Mereka tertawa bersama, menangis bersama, dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Wulan belajar bahwa perubahan hati membutuhkan waktu, tetapi hasilnya sepadan. Ia merasa bahagia bukan karena kekayaan atau pujian, tetapi karena cintanya kini diterima dan dibalas dengan tulus oleh Raka. Malam itu, ketika mereka duduk di teras sambil menikmati udara malam, Wulan menatap Raka dengan mata yang penuh cinta dan rasa syukur. Raka, terima kasih karena tetap bersamaku, meski aku sering sombong. Aku akan selalu berusaha menjadi pasangan yang lebih baik. Raka tersenyum, menggenggam tangannya erat. Aku tahu, Wulan, dan aku percaya kita bisa menghadapi apapun bersama. Ayahku melihat dari jauh, tersenyum puas. Ia tahu perjalanan panjang ini telah menanamkan pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa cinta sejati bisa menyelamatkan hubungan bahkan dari kesombongan yang paling dalam sekalipun. Dan malam itu, rumah mereka dipenuhi kedamaian, cinta, dan harapan baru yang tak ternilai harganya. Dari kisah Wulan dan Raka, kita belajar bahwa menghina orang yang mencintai kita adalah kesalahan besar. Kesombongan bisa merusak hubungan, tapi kesetiaan dan rasa hormat bisa menyelamatkannya. Uang, status, atau penampilan hanyalah sementara. Karakter dan cinta sejati adalah kekayaan abadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai orang-orang yang tulus mencintai kita. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, di mana kita akan menyelami kisah lain yang penuh pelajaran hidup dan kejutan.